Kisah ini dimulai dengan Donald Trump muda berada di sebuah tempat eksklusif, ditemani seorang wanita di sisinya. Ia menunjukkan betapa istimewanya tempat tersebut dan menyebutkan banyak tokoh terkemuka yang sering berkunjung. Trump menjelaskan bahwa tempat itu dipenuhi oleh miliarder dan individu berpengaruh yang memiliki kekuatan besar dalam industri. Ketika wanita itu bertanya mengapa Trump begitu tertarik pada orang-orang seperti itu, ia menjawab bahwa ia ingin memahami keahlian yang diperlukan untuk menjadi miliarder. Trump juga menyebutkan bahwa dirinya adalah anggota termuda yang diterima di sana. Wanita tersebut kemudian pergi untuk sementara waktu, meninggalkan Trump sendirian. Saat itu, ia melihat seorang pria di seberang ruangan yang memperhatikannya. Meskipun berusaha menghindari tatapan tersebut, ia merasa sulit untuk tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, pria itu mengirim seorang pelayan bernama Russell untuk mengundang Trump bergabung untuk makan malam. Awalnya ragu, Trump akhirnya setuju setelah mendengar lebih banyak tentang pria tersebut. Ketika Trump tiba di meja makan, pria itu menyambutnya dengan candaan untuk mencairkan suasana. Trump memperkenalkan dirinya, dan kemudian menyadari bahwa pria tersebut adalah Roy, seorang pengacara terkenal. Suasana menjadi lebih santai, dan Roy memperkenalkan Trump kepada beberapa temannya. Trump mulai merasa nyaman dengan humor sarkastik mereka dan melihat peluang untuk memperluas jaringan bisnisnya. Ia menyebutkan bahwa dirinya bekerja di bidang properti sebagai wakil presiden di organisasi keluarganya. Orang-orang di meja mengenalnya sebagai putra Fred Trump, dan Roy bercanda bahwa ayah Trump mungkin membutuhkan seorang pengacara. Trump kemudian berbicara tentang tuntutan hukum yang diajukan oleh pemerintah dan sebuah organisasi atas tuduhan diskriminasi dalam penyewaan apartemen. Ia menjelaskan bahwa pengacaranya saat itu berusaha menyelesaikan masalah tersebut melalui kesepakatan di luar pengadilan, meskipun risiko kebangkrutan tetap ada. Tanpa ragu, Roy menyarankan agar Trump mengajukan tuntutan balik dan membawa kasus ini ke pengadilan untuk membuktikan bahwa merekalah yang menjadi korban diskriminasi. Ide tersebut membuat Trump mempertimbangkan untuk mengganti pengacaranya, meskipun Roy tampak mengejek kemungkinan itu. Dalam adegan lain, Donald terlihat mengemudi melalui kota hingga tiba di salah satu properti milik perusahaannya. Di sana, ia mengetuk pintu dengan tegas untuk menagih pembayaran sewa bulanan, meskipun ia tahu para penyewa mengalami kesulitan keuangan. Tindakan ini membuat sebagian besar penghuni marah, membencinya, bahkan ada yang sampai melemparkan air panas ke arahnya. Ketika kembali ke rumah orang tuanya untuk makan malam, ayahnya berkomentar bahwa tuduhan rasis yang diarahkan kepada mereka tidak masuk akal karena mereka mempekerjakan seorang sopir berkulit hitam. Ibunya bernama Mary, meminta Fred untuk lebih berhati-hati dengan ucapannya, tetapi Donald menimpali bahwa mereka harus segera mencari cara untuk menyelesaikan tuntutan hukum tersebut. Ia yakin Roy adalah orang yang tepat untuk membantu, meskipun Fred menolak ide itu, menyebut bahwa reputasi Roy yang telah dituduh 3 kali sebelumnya bukanlah pilihan yang ideal. Fred berpendapat bahwa koneksi Roy tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka dari ancaman pemerintah, tetapi Donald tetap ngotot untuk bertemu dengannya. Di pagi berikutnya, Donald bersiap untuk bertemu Vic guna mendiskusikan rencana renovasi sebuah gedung mewah. Namun, Vic tidak menganggap serius idenya, menilai bahwa membangun hotel mewah di salah satu area yang dianggap biasa-biasa saja di New York adalah langkah yang tidak masuk akal. Meski demikian, Donald tetap berkeyakinan bahwa proyek tersebut akan berhasil saat kota mencapai puncak kemakmuran dan uang mulai mengalir. Vic akhirnya meninggalkan pembicaraan itu, menyebut bahwa mereka memiliki masalah hukum lain yang lebih mendesak. Belakangan, di sebuah klub, Donald mencoba berbicara dengan Roy, tetapi pengacara itu menunjukkan sikap dingin dan hanya ingin menikmati waktunya di sana. Tidak menyerah, Donald mengejarnya hingga ke kamar mandi dan meminta maaf atas kegigihannya. Ia memohon kepada Roy untuk mewakili keluarganya demi menyelesaikan tuntutan hukum yang berisiko menghancurkan mereka. Setelah beberapa pujian yang cerdas, Roy akhirnya setuju untuk membahas situasi tersebut.
Ia menambahkan komentar bahwa kaum liberal membenci kapitalisme dan gaya hidup ala Amerika, membuat Donald semakin yakin dengan pilihannya. Mereka berbicara tentang bagaimana uang dari orang-orang seperti mereka berisiko diambil dan disalurkan kepada pihak yang dianggap tidak berkontribusi, tepat ketika minuman tiba di meja. Donald menyebutkan bahwa ia tidak minum alkohol, tetapi Roy bersikeras bahwa jika ia ingin suaranya didengar, ia harus ikut minum. Roy tampaknya lebih peduli tentang siapa hakim yang akan menangani kasus mereka, terutama Edwin Near, yang ia anggap sebagai masalah yang harus diatasi seiring waktu. Donald akhirnya mulai minum dan berbicara penuh semangat tentang visinya untuk menguasai New York di masa depan, dengan rencana untuk mengembalikan kejayaan kota tersebut. Namun, ide-ide besar ini sering menjadi penyebab ketegangan antara dirinya dan ayahnya. Sementara itu, mereka bercanda tentang berbagai hal, termasuk kehidupan pribadi Donald dan bagaimana ia dianggap unik. Percakapan berubah menjadi lelucon hingga Donald merasa mual dan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Di dalam mobil, Roy menjelaskan bahwa ia bukan pengacara konvensional. Meskipun secara teknis Donald adalah kliennya, Roy menegaskan bahwa ia yang memegang kendali, dan Donald harus mengikuti arahannya tanpa kompromi. 12:30 tomorrow. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi, dan Donald menemukan dirinya berada di kamar Ray saat ia berolahraga. Roy tanpa henti, memberikan arahan sambil tetap fokus pada latihannya. Ketika Donald bertanya bagaimana Ray berhasil memengaruhi orang-orang berkuasa, Roy memberikan jawaban sederhana, "Anda harus menang." Ia menjelaskan bahwa kemenangan membutuhkan strategi tertentu, dan ia mulai memperkenalkan aturan pertamanya, menyerang tanpa ampun. Dalam nada yang tegas, ia memperingatkan Donald bahwa mereka harus bersikap agresif terhadap kantor hak sipil yang menjadi lawan mereka. Saat mereka menunggu panggilan penting, telepon akhirnya berbunyi, dan seorang pria di ujung telepon mengkritik Roy atas taktik yang dianggap tidak etis. Roy membantah tuduhan itu dan dengan cepat mengingatkan Donald tentang aturan kedua, menyangkal semuanya dan tidak pernah mengakui kesalahan. Dalam persidangan berikutnya, Roy berdebat sengit melawan kantor hak sipil, bahkan mencegah saksi memberikan kesaksiannya secara penuh. Setelah meninggalkan ruang sidang, Roy menyampaikan pernyataan optimis kepada media, menyebut posisi mereka kuat. Namun di dalam mobil, ia berbicara lebih jujur kepada Donald, memperingatkan bahwa peluang mereka untuk menang sangat kecil karena kasus ini sudah memiliki aroma kekalahan. Roy menjelaskan bahwa tindakan staf penyewaan mereka, yang menandai aplikasi orang kulit berwarna dengan kode tertentu, akan menjadi masalah besar. Meskipun demikian, Roy memperkenalkan aturan ketiga, jangan pernah mengakui kekalahan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Walter, seorang tokoh dari Departemen Hak Sipil. Roy langsung berusaha menggoyahkan posisinya dengan membawa isu pribadi yang sensitif, yang bertujuan untuk membuat kasus itu terlihat lebih rumit daripada sekadar masalah hukum biasa. Dengan tekanan seperti itu, Roy berharap kasus tersebut dapat dibatalkan. Roy berhasil memengaruhi Walter hingga mencapai titik di mana permintaannya tidak bisa ditolak. Belakangan, Donald mengaku terkesan dengan cara pengacaranya menangani situasi. Roy mengingatkan Donald bahwa dalam permainan bisbol, orang sering mengatakan bahwa yang kamu lawan adalah bola, bukan pemain. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya. Roy menjelaskan bahwa mereka hidup di dunia yang dikendalikan oleh manusia, bukan hukum. Ia menambahkan bahwa keunggulan sejati adalah tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangmu, karena yang penting bukan benar atau salah, melainkan siapa yang memenangkannya. Di rumah, Donald menyaksikan berita tentang pengunduran diri Nixon. Keesokan paginya, Roy meneleponnya untuk memberitahu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Roy menyatakan bahwa mereka memenangkan kasus ini, dengan tidak ada temuan resmi tentang diskriminasi. Dengan cepat, Donald bersiap dan dalam beberapa menit dijemput oleh Roy. Dalam perjalanan, Roy memberikan telepon kepada Donald untuk wawancara eksklusif. Dalam wawancara tersebut,
Donald menyebutkan ambisinya untuk membeli Commodore dan mengubahnya menjadi hotel paling bergengsi di dunia. Meskipun Roy mencoba menyarankan beberapa tambahan tanggapan, Donald tidak mengikuti petunjuk tersebut, akhirnya menyudahi wawancara. Roy menenangkan Donald dengan mengingatkannya bahwa ia masih muda dan dalam proses belajar, dengan banyak peluang besar di masa depan. Mereka kemudian tiba di sebuah penjahit untuk membeli setelan jas. Saat Roy menemukan setelan yang sempurna, Donald mengaku ragu karena harganya mencapai $1.100 dan ia merasa tidak mampu membelinya. Roy tanpa ragu menulis cek untuk jas tersebut, menegaskan bahwa persahabatan mereka lebih bernilai daripada uang. Pada malam harinya, Donald menikmati waktu di sebuah klub eksklusif. Saat itu, ia melihat seorang wanita berdebat dengan penjaga pintu yang menolak membiarkannya masuk. Donald melangkah maju dan memberitahu penjaga bahwa wanita tersebut ada dalam daftar tamu. Penjaga akhirnya meminta maaf dan membiarkan mereka masuk. Donald memperkenalkan dirinya kepada wanita itu, menyarankan agar ia menikmati malamnya. Beberapa jam kemudian, ketika wanita itu meminta tagihan, pelayan memberitahu bahwa Donald telah membayarnya. Saat wanita itu keluar untuk mencari taksi, Donald menghentikan mobilnya dan menawarkan tumpangan. Meskipun wanita itu sempat ragu, ia akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ivana Zelikova. Saat Donald mengantar Ivana, ia mengungkapkan keinginannya untuk bertemu lagi untuk makan malam. Ivana mengucapkan terima kasih, tetapi dengan sopan menjelaskan bahwa ia sudah memiliki pacar. Donald bercanda, menanyakan apakah pacarnya tidak mengizinkannya makan malam bersama orang lain, yang membuat Ivana tertawa sebelum mengucapkan selamat tinggal. Suatu pagi, ibu Donald mengungkapkan rasa bangganya terhadap proyek hotel yang sedang dikerjakannya. Ayahnya kemudian bergabung dalam pembicaraan, menyatakan dukungannya tetapi juga menyinggung bahwa ia ingin mengetahui rencana tersebut lebih awal. Ia mengingatkan Donald tentang bangunan di area tersebut yang sebelumnya diambil alih. Donald tidak senang mendengar kabar itu dan memutuskan untuk pergi. I gotta go. Pada malam hari, Donald mengunjungi rumah Roy, di mana Roy memperkenalkannya kepada seorang kenalan penting dan membahas jaringan kontak yang harus dijaga Donald. Roy juga menasihatinya untuk tetap fokus pada proyek Commodore, memberitahu bahwa ia telah menjadwalkan pertemuan dengan CEO Hyatt yang diterima Donald dengan rasa syukur. Malam itu berlanjut dengan percakapan dan suasana yang semakin kacau. Donald merasa tidak nyaman dan mencari Roy, tetapi mendapati pengacaranya sibuk dengan orang lain. Merasa bingung, ia memutuskan untuk pergi untuk menghindari masalah lebih lanjut. Dalam pertemuan eksklusif yang diadakan kemudian, Donald menekankan pentingnya lokasi stasiun Grand Central. Meskipun ia mengakui persaingan dari hotel lain di kota, ia yakin bahwa kunci keberhasilan adalah renovasi besar-besaran Commodore. Beberapa peserta mendukung idenya, tetapi mereka menyoroti bahwa lingkungan sekitar hotel dalam kondisi buruk, yang berarti perlu merevitalisasi seluruh area. Ketika ditanya bagaimana ia berencana menangani masalah serikat pekerja dan pajak, Donald dengan percaya diri menyatakan bahwa proyek ini tidak akan dikenakan pajak properti karena adanya insentif dari wali kota. Ia menambahkan bahwa wali kota sangat mendukung proyek ini, dan jika Hyatt berkomitmen, mereka dapat memastikan pembebasan pajak properti. Pernyataan ini justru memancing tawa dari beberapa peserta. Think you're dreaming, Donald. Beberapa jam kemudian, Donald merasa putus asa, kembali ke rumah Roy untuk meminta bantuan besar. Ia memohon agar Roy menelepon wali kota dan meminta pembebasan pajak properti bagi Hyatt. Awalnya, Roy merasa permintaan ini tidak masuk akal, tetapi Donald yakin hal itu dapat dilakukan dengan bantuan Roy. Meskipun ragu, Roy akhirnya setuju untuk menghubungi wali kota pada pagi harinya. Di kesempatan lain, Roy menggunakan pengaruhnya untuk meminta pejabat kota mendukung proyek Donald. Juru bicara wali kota kemudian mengumumkan dukungan tersebut, yang memicu reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa pihak tidak setuju, dan pembicaraan terhenti sementara untuk mempertimbangkan kembali.
CEO Hyatt mengkritik Donald karena dianggap membuang waktu, sementara Roy memperingatkannya bahwa ia sering bertindak seolah-olah aturan tidak berlaku baginya. Donald terlihat kehilangan arah, tetapi ia tetap berusaha keras untuk memastikan proyeknya berhasil. Kedua pria itu menuju ke ruang permainan Roy, di mana ia menyimpan rekaman dari semua percakapan yang menurutnya bisa berguna. Roy telah memasang alat penyadap di seluruh rumahnya dan menggunakan rekaman lama untuk memeras Michael, seorang anggota dewan. Ia memberitahu Donald bahwa jika ingin menang, ia harus siap melakukan apapun, termasuk menanamkan rasa takut pada musuh-musuhnya. Menurut Roy, rasa takut itu akan memaksa kota untuk menerima proyek Donald tanpa perubahan apapun. Keputusan tersebut memicu kontroversi di kalangan masyarakat, dengan beberapa pihak menyebutnya tindakan korup. Namun, Roy meyakinkan Donald bahwa langkah itu tidak melanggar hukum. Ia juga mengatakan bahwa ia bersedia mengubah beberapa aspek teknis demi kemajuan dan menjaga demokrasi. To safeguard democracy. Sementara itu, Donald mengirim karangan bunga kepada Ivana dan menghubunginya melalui telepon beberapa saat kemudian. Ia mengundang Ivana untuk makan malam, tetapi Ivana dengan sopan menolak. Meski tersanjung oleh pesona Donald, ia mengatakan bahwa ia harus pergi ke Aspen untuk pekerjaan dan bahwa ia sedang jatuh cinta dengan tunangannya. Percakapan pun berakhir. Di Aspen, Ivana terlihat anggun saat berpose untuk pemotretan. Tiba-tiba, Donald muncul di lokasi, memujinya atas pekerjaannya. Ia menjelaskan kehadirannya di sana dengan alasan ingin mengeksplorasi pasar real estate di Aspen. Ia kembali mengundangnya makan malam, tetapi Ivana yang memiliki rencana bermain ski setelah sesi foto, mengundang Donald untuk ikut bergabung. Ketika Donald berbalik untuk pergi, ia tergelincir di atas es, yang memecahkan suasana dengan tawa. Pada malam hari, mereka akhirnya berbicara lebih mendalam dan mulai mengenal satu sama lain. Ivana berbagi impiannya untuk memiliki lini fashion dan perusahaan desain interior sendiri. Pengakuan ini mengejutkan Donald, yang mengatakan bahwa Ivana berbeda dari wanita lain yang ia kenal karena ia tidak hanya mencari pria dan cincin pernikahan. Sambil bersulang, Donald melihat Ivana hanya meminum air. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menyukai hal-hal yang bisa menahannya, lalu menyampaikan filosofinya tentang kehidupan. Menurutnya, ada dua tipe orang, yaitu pembunuh dan pecundang. Menjadi pembunuh berarti selalu menang. Keduanya semakin tertarik satu sama lain. Berjalannya waktu, berita melaporkan bahwa meskipun reputasi kota penuh tantangan, Donald Trump tampaknya tidak terhalang. Proyek-proyek real estate-nya terus maju. Begitu pula hubungannya dengan Ivana. Suatu hari, Donald mengunjungi Roy untuk berbincang. Ia memberitahu bahwa bisnisnya berjalan lancar dan ia telah bertemu dengan seorang wanita yang ia rencanakan untuk dinikahi. Roy terkejut, menyebut Donald gila. Ia tidak memahami alasan Donald ingin menandatangani perjanjian pernikahan yang berpotensi memberikan separuh kekayaannya kepada istrinya. Donald tidak sepenuhnya memahami situasinya, dan Roy menjelaskan bahwa pernikahan memang seperti itu, sebuah kontrak dengan konsekuensi hukum. Setelah mengerti, Donald dan Roy bertemu dengan Ivana untuk membahas perjanjian pranikah. Ivana terlihat ragu, terutama terkait klausul perceraian dalam kontrak. Roy mencoba meyakinkannya dengan pembicaraan hukum, tetapi Ivana tidak yakin. Saat Donald menyarankan mereka bisa menyelesaikan beberapa persyaratan, Ivana malah mengembalikan cincin pertunangannya, mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan semua itu. Donald mengejarnya, berusaha membujuk Ivana untuk menandatangani perjanjian, bahkan menawarkan sejumlah besar uang sebagai imbalan. Namun, Ivana menetapkan syarat. Ia menginginkan $100.000 di rekeningnya sebelum pernikahan, yang hanya tinggal 2 hari lagi. Jika tidak, ia akan pergi karena ia tidak ingin diperlakukan seperti trofi. Donald memintanya untuk mempertimbangkan ulang dan meyakinkannya bahwa hidup mereka bersama akan luar biasa. Ia mengingatkan Ivana bahwa ia tampan, kaya, memiliki keluarga hebat, dan yang paling penting, ia mencintainya.
Ia ingin membangun keluarga bersamanya dan menua di sisinya. Akhirnya, Ivana setuju, dan pernikahan mereka berlangsung meriah. Thank you very much for coming. Saat upacara selesai, Roy mengamati Ivana dan merasa bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menenangkan Ivana, memastikan bahwa perjanjian pranikah itu sebenarnya melindunginya juga. Sementara itu, Donald memandang sekeliling dan menyadari bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang penting dan berpengaruh di kota itu. Fred, ayahnya, mendekat untuk memberi selamat kepada putranya, mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada Roy atas bantuannya. Roy menjawab bahwa Donald tidak lagi membutuhkan bantuannya, karena ia hanya membantu memperbaiki masalah yang ditinggalkan oleh orang lain. Ia memastikan dokumen hukum Fred tetap aman dan tidak mengaitkan keluarga Trump dengan pihak-pihak yang dapat membahayakan reputasi mereka. Fred Jr., saudara Donald, muncul di pesta tetapi tampak tidak senang. Ia memecahkan gelas, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Donald menduga saudaranya kesal kepadanya, tetapi ia menegur Fred Jr. untuk tidak merusak malam pernikahannya. Donald meminta Fred Jr. untuk mulai serius menjalani hidup dan menjadi saudara yang lebih baik. Di akhir acara, Ivana melemparkan buket pengantin, yang secara tak terduga ditangkap oleh Roy, menciptakan suasana canggung di antara para tamu. Saat tahun baru tiba, suasana negara menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan prospek pembangunan terlihat cerah. Donald mulai mengelola pertemuan-pertemuan penting sendiri, tidak lagi mengandalkan Roy seperti sebelumnya. Donald kini telah melampaui mentornya, dan mengelola setiap pertemuan dengan percaya diri. Namun, ia tidak selalu bisa mengendalikan setiap respons yang ia terima. Wali kota memuji proyek ambisiusnya tetapi menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan pengecualian pajak, dengan alasan bahwa Donald tidak bisa memperkaya dirinya sendiri dengan mengorbankan warga New York. Pernyataan itu membuat Donald marah, dan ia menegaskan bahwa Trump Tower akan tetap dibangun, dengan atau tanpa dukungan sang wali kota. Mr. Mayor. Sementara itu, pernikahannya dengan Ivana mulai diwarnai oleh perselisihan kecil, tetapi pengasuh membantu menjaga stabilitas keluarga mereka. Donald mulai merasa bahwa Roy tidak lagi berguna baginya, terutama setelah mendengar bahwa FBI telah menggerebek rumah Roy terkait dugaan penghindaran pajak sebesar $7 juta. Merasa bahwa ia telah menguasai segalanya, Donald percaya bahwa ia tidak memerlukan bantuan siapapun lagi. Di tengah situasi ini, saudaranya muncul dalam kondisi yang memburuk. Ia mengaku kehilangan arah dalam hidupnya dan mencari bantuan. Donald berjanji akan mendukungnya, tetapi saat istrinya menawarkan kamar tamu, Donald berpura-pura bahwa keluarga Ivana sedang berkunjung dan membutuhkan ruang tersebut. Ia memberikan sejumlah uang kepada saudaranya untuk menginap di hotel, tetapi hanya untuk 1 malam. Sementara itu, media terus mengangkat nama Donald sebagai simbol kebangkitan tak terbendung. Proyeknya menjadi semakin ambisius, dan tantangan terbarunya adalah membangun gedung pencakar langit, dengan Ivana mengambil alih desain interiornya. Namun, kritik Donald terhadap wali kota memicu perhatian nasional. Dalam wawancara media, ia mengungkapkan pendapat bahwa New York dikelola dengan buruk. Pewawancara bertanya bagaimana ia akan menangani kegagalan jika suatu saat kehilangan kekayaannya. Dengan percaya diri, Donald menjawab bahwa ia bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Donald dan Roy kemudian pergi ke Atlantic City, yang dilihat Donald sebagai lahan baru untuk dikembangkan. Ia merencanakan pembangunan kasino, tetapi Roy yang kini lebih bersikap seperti pengacara daripada teman sejati, tampak mulai menjaga jarak. Hubungan mereka perlahan memburuk meskipun tidak ada yang secara langsung mengakui ketegangan tersebut. Roy memperingatkan bahwa Donald terlalu banyak mengambil risiko, yang dapat membuatnya terlilit utang. Ia mengungkapkan rasa lelahnya karena merasa tidak didengar. Namun, Donald membalas dengan mengatakan bahwa Roy sebaiknya bertindak sebagai pengacara, bukan seperti seorang ayah yang selalu mengkritik. Roy memberitahu Donald bahwa ia telah mengirimkan tagihan untuk layanan hukumnya. Dengan percaya diri,
Donald meyakinkan bahwa ia mampu membayar karena tidak seperti Roy, ia telah mencapai kesuksesan. Di tengah percakapan, Donald menerima telepon dari ibunya yang memberi kabar duka bahwa saudara laki-lakinya telah meninggal dunia. Setelah pemakaman yang sederhana, Ivana menyadari bahwa Donald terlihat terguncang. Namun, ia tetap menutup diri dan enggan membicarakan perasaannya. Bahkan ketika jarak di antara mereka semakin terasa, meski berada di rumah yang sama. Tak lama kemudian, Trump Tower akhirnya diresmikan dengan perayaan megah. Dalam wawancara dengan media, Donald dengan bangga menyatakan bahwa bahkan wali kota tidak mampu menghentikan proyek ini. Roy juga hadir, memberikan pernyataan singkat kepada pers sebelum meminta waktu untuk berbicara dengan Donald secara pribadi. Donald memperhatikan bahwa Roy tampak kelelahan, tetapi Roy meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan hanya terlalu sibuk bekerja. Donald menyarankan agar Roy mencoba pil diet yang ia gunakan, mengklaim bahwa meski membuatnya sulit tidur, efek itu positif karena ia bisa lebih produktif. Roy kemudian meminta Donald untuk membantu seseorang bernama Russell dengan memberinya tempat tinggal di Hyatt, menjelaskan bahwa rumah pedesaan terlalu dingin baginya dan kondisi kesehatannya yang memburuk tidak memungkinkan ia tinggal di sana. Meski Donald mengingat bahwa Russell tidak pernah melakukan apapun untuknya, ia setuju untuk membantu karena menghargai Roy. Di sela percakapan, Roy menyarankan Donald untuk berbicara dengan Ivana dan mengatasi keretakan dalam pernikahan mereka. Namun, Donald dengan dingin mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Ivana. Dari sudut pandangnya, hubungan mereka lebih menyerupai kemitraan bisnis daripada pernikahan. Ia bahkan mencatat bahwa satu-satunya hal positif yang diingatnya adalah operasi pembesaran dada Ivana. Pasangan itu kemudian berjalan-jalan di sekitar Trump Tower, menerima pujian atas keberhasilan proyek tersebut. Ketika mereka bertemu dengan ayah Donald, jelas terlihat bahwa kondisi mental pria tua itu mulai menurun. Dalam momen penuh emosi, ayahnya meminta maaf atas sikap kerasnya di masa lalu, meskipun ia percaya bahwa dorongan itulah yang membuat Donald menjadi sukses. Malam itu, meskipun diisi dengan senyum untuk kamera, Donald tampak terganggu, perhatiannya teralihkan kepada wanita lain. Hubungan dengan Ivana telah kehilangan semua kehangatan, dan saat mencoba memperbaiki suasana, Ivana memberinya hadiah eksotis dengan harapan menghidupkan kembali percikan cinta mereka. Namun, Donald dengan jujur mengungkapkan bahwa ia tidak lagi tertarik padanya dan merasa bahwa bahkan mencium istrinya hanyalah sebuah kewajiban. Setiap kali Donald menyentuh Ivana, yang dia rasakan hanyalah jarak dan ketidaknyamanan. Ketika ia hendak pergi, Ivana mengejarnya dan menghadangnya. Dalam frustrasi, Ivana mengatakan bahwa Donald bertindak seperti seseorang yang tidak peduli, menyakitinya dengan kata-kata dan tindakan. Ia bertanya apakah Donald masih peduli dengan perasaannya. Donald dengan nada dingin, menyatakan bahwa ia hanya ingin jujur. Ia mengingatkan Ivana akan asal-usulnya di Ceko dan keputusan untuk menikah dengannya. Namun, Ivana membalas dengan tajam, menyebutkan bahwa Donald berasal dari Queens dan sekarang hanyalah pria gemuk yang perlahan kehilangan daya tariknya. Komentar tentang kebotakan Donald memicu amarahnya. 2 new casinos. Seiring waktu, Donald terus memperluas kerajaannya dengan membuka 2 kasino baru di Atlantic City. Banyak yang mengatakan bahwa era kejayaan Trump telah tiba, tetapi Donald bersikeras bahwa ini bukan tentang egonya. Menurutnya, ini adalah tentang menjual gaya hidup ala Trump. Namun, hidupnya semakin kosong. Hubungannya dengan Ivana hampir sepenuhnya hancur. Dengan keduanya hanya tampil bersama di depan kamera untuk menjaga citra publik. Dalam rapat bisnis, Donald terus mengungkapkan ambisinya yang besar untuk proyek-proyek baru. Namun, pemberi pinjaman mengingatkannya bahwa ia memiliki hutang besar yang harus dilunasi sebelum akhir bulan. Meski begitu, Donald dengan penuh keyakinan meyakinkan mereka bahwa keuangannya stabil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia berbicara tentang proyek kasino besar dengan anggaran hingga $1 miliar, mengabaikan kekhawatiran mereka. Percakapan kemudian beralih ke politik, dan Roger menyarankan sebuah slogan, "Jadikan Amerika hebat lagi."
Donald menganggap itu ide yang luar biasa, menyatakan cintanya pada Amerika dan keinginannya untuk melihat negara ini kembali dihormati oleh dunia. Ia mengeluhkan bagaimana negara lain sering menipu Amerika Serikat, dan menegaskan bahwa Amerika harus menjadi lebih pintar, lebih kuat, dan lebih berani, atau negara ini akan kehilangan identitasnya. Roger bertanya apakah Donald pernah berpikir untuk mencalonkan diri. Donald menjawab bahwa ia yakin dirinya akan melakukannya dengan baik, tetapi ia merasa sistem pemerintahan saat ini berpihak pada orang-orang yang ia anggap tidak kompeten. Ia mengatakan bahwa sebagian besar politisi tidak efektif, hanya pandai berbicara tanpa hasil nyata. Ia juga menyebut bahwa ia memberi mereka uang hanya untuk memastikan mereka mengikuti keinginannya. Sebelum Roger pergi, ia bertanya apakah Donald masih berhubungan dengan Roy akhir-akhir ini. Donald menjawab bahwa ia akan segera menghubunginya, tetapi Roger mendesak dengan informasi penting yang tampaknya tidak diketahui oleh Donald. Meski begitu, Donald tampak tidak terlalu peduli dengan berita tersebut. Roger memberitahu bahwa Russell didiagnosis mengidap AIDS. Beberapa saat kemudian, Trump menolak Roger dan meminta sekretarisnya, Fiona, untuk memastikan apa yang disampaikan Roy melalui telepon, karena Roy telah menelepon 3 kali selama pertemuan berlangsung. Trump bertanya pada Fiona apakah Roy terdengar sakit, dan Fiona mengatakan bahwa ia mendengar Roy batuk. Trump lalu menginstruksikan agar jika Roy menelepon lagi, ia harus diberitahu bahwa Trump tidak tersedia, tetapi jika Roy datang secara langsung, dia harus menunggu di ruang konferensi. Dalam peristiwa lain, Donald bertemu Roy di jalan. Roy marah besar karena Russell dikeluarkan dari Hotel Hyatt atas perintah Donald. Roy menuduh Donald tidak tahu berterima kasih, bahkan mengungkit bahwa Donald berutang banyak kepadanya. Donald mencoba menghindar, tetapi Roy mengingatkannya bahwa dialah yang mengajari Donald cara memanipulasi fakta. Merasa terhina, Donald menjelaskan bahwa ada keluhan tamu tentang kondisi kesehatan Russell, menunjukkan bahwa Donald tahu situasi sebenarnya tetapi memilih untuk memperingatkan Roy agar berhati-hati. Setiap kali Roy mendekatinya, Donald terlihat puas melihat Roy, yang kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Roy yang marah, mencoba menyerang Donald, tetapi Donald menunjukkan bahwa kini Roy tidak lagi memiliki kekuatan seperti dahulu. Setelah itu, Donald kembali ke rumah keluarganya dan mendapati ayahnya sudah kehilangan sebagian kejernihan pikirannya. Donald memperkenalkan Irwin, seorang ahli yang dipekerjakannya untuk menggantikan peran Roy. Ia menjelaskan bahwa mereka memiliki peluang investasi yang dapat mengurangi pajak keluarga. Dengan tanda tangan ayahnya, Donald akan menjadi wali atas dokumen tersebut, yang memungkinkan pengelolaan pajak lebih efisien. Ketika Mary masuk dengan membawa teh, Donald meminta agar ia membaca surat kabar di lain waktu. Namun, Mary segera menyadari bahwa dokumen yang ditandatangani berpotensi membahayakan hak saudara-saudaranya. Donald menjelaskan bahwa langkah itu penting untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan dan mengatasi permasalahan finansial dengan para bankir Taiwan. Mary menyadari bahwa Fred karena usianya, tidak sepenuhnya memahami implikasi dokumen yang ia tanda tangani. Donald merasa frustrasi dan mulai berbicara dengan nada tinggi, menyatakan bahwa hanya dia yang peduli untuk menjaga keluarga. Ibunya yang sudah tidak tahan, akhirnya menyuruh Donald keluar dari rumah. Saat berkonsultasi dengan dokternya, ia diberitahu bahwa ia harus berhenti mengonsumsi pil yang selama ini diminumnya. Pil tersebut ternyata bukan vitamin, melainkan amfetamin yang menyebabkan efek samping serius, termasuk disfungsi ereksi. Namun, Donald meyakini masalah sebenarnya adalah bahwa ia perlu terus menurunkan berat badan dengan pil itu. Ia menolak untuk berolahraga, dengan alasan bahwa tubuh seperti baterai yang tidak boleh dihabiskan. Dokternya menyarankan alternatif berupa operasi untuk menghilangkan lemak di perut dan mengatasi kerontokan rambut. Meskipun enggan, Donald mulai menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari tanda-tanda penuaan. Ia juga bertanya kepada dokter tentang AIDS. Dokter menjelaskan bahwa penyakit tersebut menular melalui darah dan cairan tubuh, tetapi Donald tetap khawatir apakah ia bisa tertular hanya dengan menyentuh seseorang, terutama setelah ingatannya tentang tamparan dari Roy.
Sementara itu, berita melaporkan bahwa otoritas hukum New York sedang berusaha mencabut lisensi hukum Roy karena pelanggaran etika, termasuk ketidakjujuran dan penyalahgunaan uang klien. Dalam sebuah wawancara, Roy terlihat terguncang saat menghadapi kritik dari Komite Disiplin Asosiasi Pengacara. Komite menuduhnya memanfaatkan penyakitnya untuk mendapatkan simpati. Namun Roy membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia menderita kanker hati, bukan AIDS. Ketika rumor tentang orientasi seksualnya muncul, Roy dengan tegas menyangkalnya. Donald merasa lelah dengan drama yang ditayangkan, mematikan TV. Namun, malam itu, ia menerima telepon dari Roy yang membangunkannya. Mereka berbicara, dan Roy mengabarkan bahwa Russell telah meninggal dunia. Donald mengucapkan belasungkawa sambil mengeluhkan masalah bisnis dan pernikahannya yang sedang diambang kehancuran. Roy mencurigai bahwa Donald hanya menelepon untuk meminta nasihat hukum, tetapi Donald mengklaim bahwa ia merindukan Roy dan mengundangnya untuk bertemu di Florida. Ketika akhirnya bertemu, Roy terlihat lebih baik daripada yang Donald duga. Dalam pertemuan tersebut, Donald mengungkapkan rencananya untuk menjalani operasi untuk menghilangkan lemak dan memperbaiki kondisi rambutnya. Donald mengajak Roy berkeliling properti mewahnya, yang ia klaim dirancang untuk menjadi semacam gedung putih musim panas dengan atap berlapis emas. Sebagai tanda penghormatan, Donald memberikan Roy hadiah ulang tahun berupa perhiasan berlian dengan namanya terukir di atasnya. Saat makan malam, Roy dengan bangga menunjukkan hadiah itu kepada Ivana, yang kemudian mengungkapkan bahwa berlian tersebut ternyata palsu. Tak lama setelah itu, Roy berdiri untuk memberikan pidato kepada Donald, yang merayakan ulang tahunnya. Namun, dalam pidatonya, Donald mulai mengejek penampilan Roy dengan cara yang halus, meskipun ia akhirnya memberikan penghargaan atas kesetiaan Roy selama bertahun-tahun. Roy yang merasa campur aduk, bangkit dari kursi rodanya dengan berlian palsu itu di tangan, dan hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ia menyadari bahwa Donald memiliki ambisi besar dan akan terus mencapai hal-hal luar biasa. Ketika kue ulang tahun dihidangkan, Roy tampak emosional. Ia meminta maaf kepada semua orang, mengatakan bahwa ia harus pergi beristirahat. Tak lama setelah peristiwa itu, Roy meninggal dunia. Setelah kematiannya, semua barang yang pernah disentuh Roy segera didisinfeksi. Beberapa waktu kemudian, Donald menjalani operasi kosmetik seperti yang direncanakannya. Dalam prosesnya, ia bertemu dengan Tony, seorang penulis terkenal, untuk membahas kemungkinan menulis buku tentang kehidupannya. Donald menyatakan bahwa ia ingin menceritakan tentang kesuksesan bisnisnya, tetapi tidak ingin terlalu membahas masa lalunya, meskipun masa kecilnya adalah bagian penting dari cerita tersebut. Sebagai gantinya, Donald berbagi filosofi hidupnya, yaitu 3 aturan sederhana: menyerang lebih dulu, menyangkal segalanya, dan yang terpenting, jangan pernah mengaku kalah. Ketika Tony bertanya bagaimana ia mengembangkan prinsip-prinsip itu, Donald menjawab bahwa itu adalah naluri pembunuh yang menurutnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, sesuatu yang ia yakini sebagai faktor bawaan yang memberikan keunggulan unik dalam kehidupan. Dan inilah akhir dari cerita ini.